Halo para pembelajar, kali ini saya akan share terkait bagaimana cara membulatkan angka di Microsoft Excel. Fungsi yang akan kita pelajari mulai dari fungsi round, fungsi round up, fungsi round down, fungsi mround, dan fungsi trans maupun fungsi int. Oleh karena itu, biar lebih jelasnya, yuk kita bersama-sama belajar mengenai fungsi-fungsi ini. Oke, saat ini saya sudah masuk di Microsoft Excel, yang mana kita akan belajar secara langsung fungsi-fungsi pembulatan angka, khususnya di bagian pertama ini. Di sini untuk yang pertama kali kita pelajari yaitu fungsi round. Secara definisi, fungsi round merupakan fungsi matematika dan trigonometri yang digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Untuk pembulatan angkanya ini bisa ke atas, bisa ke bawah, menyesuaikan digit terakhir apakah kurang dari 5 atau di atas dari 5. Apabila kurang dari 5, maka nantinya pembulatannya ke bawah. Dan apabila lebih dari 5 termasuk 5, maka pembulatannya ke atas. Seperti halnya kaidah matematika pada umumnya. Kemudian untuk formula sintaknya Anda bisa lihat di sini. Tertulis sama dengan round, ini nama fungsinya. Kemudian di dalam kurung ini ada number dan 6 digit yang menandakan untuk number ini adalah angka yang akan dibulatkan, bisa berupa angka secara langsung atau letak dari angka tersebut. Sedangkan untuk 6 digit ini merupakan jumlah digit pembulatannya. Nah, untuk 6 digit dan number ini sebenarnya harus terisi sehingga nanti akan muncul data pembulatan yang kita inginkan. Nah, kemudian di sisi sebelah kiri ini yang berwarna biru merupakan data atau angka yang akan kita bulatkan. Sedangkan untuk tabel yang berwarna kuning ini merupakan tabel hasil dari pembulatan yang akan kita lakukan. Langsung saja kita ke pembulatan terkait digit yang 0. Yang artinya nanti hasil pembulatannya ini tidak ada desimal. Caranya seperti apa? Rekan-rekan bisa tulis secara langsung sama dengan kemudian nama fungsinya. Nah, di sini ada tertulis number dan 6 digit seperti sintak yang ada di atas. Kita klik di sini. Anda juga bisa tulis secara langsung 45,929. Kemudian 6 digitnya kita menggunakan 0. Nah, di sini Anda bisa langsung enter atau Anda berikan tutup kurung, kemudian enter. Maka akan muncul 46. Yang menandakan hasil pembulatan 45,929. Untuk yang lain Anda bisa drag saja karena memang acuannya sama. Ini untuk digit 0. Kita coba untuk digitnya 2 yang berarti terdapat 2 desimal. Jadi nanti di belakang koma ada 2 digit. Caranya adalah sama dengan seperti halnya untuk digit 0. Yaitu Anda bisa klik datanya, kemudian jumlah digitnya kita minta 2, kemudian enter, akan keluar 45,93. Dari 929, 9 yang belakang ini dibulatkan naik ke atas jadi 93. Untuk yang lain Anda bisa drag dan akan muncul angkanya. Untuk yang fungsi round ini antara positif dan negatif untuk angkanya ini tidak berpengaruh naik ke atas atau ke bawah. Kemudian kita langsung ke digit yang minus 1. Artinya nanti berarti pembulatannya adalah di sebelah kiri dari koma. Kita ingin melihat dari 45,929 pembulatan dari jumlah 6 digitnya itu min 1 seperti apa. Kita tulis sama dengan round, kemudian letaknya di mana, titik koma atau koma, kita tulis min 1. Dari 45,929 ini, berhubung kita minta 6 digitnya minus 1, artinya dari koma ini, dari 45 koma, maka nantinya akan berada di sebelah kiri dari 45. Nah, berhubung kita mintanya minus 1, maka pembulatannya ke atas menjadi 50 bukan 40. Kita cek langsung saja. Nah, di sini muncul 50. Kita coba lihat yang lain.
Berarti di sini untuk yang digitnya minus, maka nantinya berupa perpuluhan. Bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, dan seterusnya. Nah, inilah fungsi round dan kita sudah belajar terkait bagaimana cara menggunakan fungsi round baik itu yang 6 digitnya 0, positif maupun negatif. Berikutnya kita langsung masuk ke fungsi round up. Untuk fungsi berikutnya yaitu fungsi round up, yang mana secara definisi ini juga mirip dengan fungsi round. Yang membedakan adalah pembulatannya selalu ke atas. Untuk sintaknya juga Anda lihat di sini mirip, yang membedakan ada tambahan up-nya. Biar lebih jelas kita langsung saja masuk ke latihannya. Tetap menggunakan data yang sama dengan fungsi round. Kita langsung masuk ke tabel pengerjaan ini, yaitu di sini diminta untuk menggunakan digit 0. Kita tulis sama dengan round up, kemudian letak datanya tulis 0. Oke. Kita coba drag dulu. Nah, di sini keluar hasilnya. Kita cek yang 45,929 hasilnya 46. Udah jelas, yaitu pembulatan dari 45,9 ini otomatis naiknya ke 46. Nah, di sini yang menarik kita lihat 297,175. Yang di sini ini untuk penggunaan fungsi round hasilnya 297. Namun dengan menggunakan fungsi round up maka hasilnya 298 karena memang saat terdapat desimal berapapun di belakangnya maka pembulatannya pasti ke atas. Meskipun 0,000001 maka nanti hasilnya ketika diminta digitnya 0 berarti hasil akhirnya adalah 1. Kita coba untuk yang digit 2 sama dengan round up, letaknya di mana? Oke, di koma 6 digit yang diminta 2. Kemudian enter. Oke, sudah. Kita coba cek dari minus 4 6,491 pembulatannya ke atas menjadi minus 46,50. Ya, ini harusnya ada nolnya. Kemudian untuk yang minus 1 kita coba cek round up. Ini masukkan minus 1. Kemudian enter. Jadinya 50. Dari 297 maka nantinya akan keluar 300. Mengapa 300? Pada dasarnya di sini yang dibulatkan adalah 7-nya dari 297. Saat 297 ini dibulatkan minus 1 berarti 29 ini naik menjadi 30. Sehingga ketika di sini ditanyakan ratusan berarti 297 berubah menjadi 300. Nah, inilah untuk pembelajaran mengenai fungsi round up. Oke, untuk fungsi berikutnya yaitu fungsi round down. Ini kebalikan dari fungsi round up yang mana pembulatannya ke bawah. Biar lebih jelas, kita langsung masuk ke latihannya saja, yaitu Anda bisa klik di sini dan kita masukkan sama dengan round down. Oke. Kemudian letak angkanya kita tulis 0. Nah, dengan digit 0 dari 45,929 nantinya tertulis 45. Mengapa 45? Karena koma yang ada di belakang yaitu 929 pembulatannya bukan ke atas, bukan 46 tetapi ke bawah yaitu 45. Kita drag. Oke, kita lihat di sini 297,175 hasilnya 297. Kemudian untuk yang digitnya 2 sama dengan round down, kemudian numbernya titik koma lagi dan kita minta digitnya 2, kemudian enter. Hasilnya 45,92. Dari 929 menjadi 92 karena memang fungsinya pembulatannya ke bawah. Jadi 29 ini berubah menjadi 2. Kita drag ke bawah lagi. Ini untuk hasil dari digit 2. Sedangkan untuk digit min 1 sama dengan round down. Oke, letaknya di B7. Kemudian masukkan minus. Keluar 40.
Kalau tadi di round up berarti hasilnya 50, sedangkan untuk round down hasilnya 40. Penjelasannya mirip dengan fungsi round up karena memang di sini dari 45,9 ketika dia minta minus 1 yaitu dari 45 ini berubahnya ke 40 karena memang fungsinya meminta untuk pembulatannya ke bawah dengan minus 1 yang menandakan berarti perpuluhan. Kemudian kita drag. Oke, ini untuk fungsi round down. Jadi apabila kita tarik kesimpulan sementaranya, untuk fungsi round up, dan round down ini merupakan fungsi dasar dalam membulatkan angka. Sedangkan untuk fungsi berikutnya, mround, trans, sama int ini merupakan fungsi pembulatan angka yang lebih lanjut. Baik, kita langsung masuk ke fungsi berikutnya yaitu fungsi mround. Oke, untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi mround. M di sini adalah multiple, artinya kelipatan atau perkalian. Secara definisi merupakan fungsi matematika dan trigonometri yang digunakan untuk membulatkan angka ke nilai kelipatan yang diinginkan. Secara sintak ini juga ada perbedaan, yaitu di dalam kurung yang biasanya number dan 6 digit ini berubah menjadi number dan multiple, yaitu untuk multiple ini adalah angka kelipatan yang diinginkan untuk proses pembulatannya. Nah, biar lebih jelas kita langsung masuk ke tabel latihan, yaitu di sini kita bisa menggunakan multiple 2, 5 maupun minus 3. Kita awali dari yang pertama di multiple 2, yaitu sama dengan mround, kemudian letak angka yang akan dibulatkan, titik koma atau koma. Di sini permintaannya yaitu 2. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah rekan-rekan di sini dari data 45,929 ingin dibulatkan ke kelipatan 2. Jadi kelipatan 2 itu seperti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai mendekati 45,929. Nah, hasilnya berapa? Kita cek di sini yaitu hasilnya 46. Artinya dari data 45,929 untuk nilai kelipatan 2 yang terdekat pembulatannya adalah 46. Nah, kita coba cek yang lain. Nah, di sini yang menarik yaitu ada error. Mengapa error? Karena di sini yang kita minta kelipatan 2 positif. Sehingga untuk data yang bernilai negatif ini akan terjadi error. Kita coba cek untuk yang kelipatan 5 sama dengan mround. Oke, letaknya multiplenya kita minta 5, enter. Nah, dari data 45,929 pembulatannya ternyata ke bawah karena memang untuk kelipatan 5 yang terdekat itu antara 45 dan 50 yang menandakan 45,929 berhubung lebih dekat dengan 45 maka hasilnya 45. Ini juga sama tadi penjelasannya karena ini nilainya negatif. Kita coba untuk multiple yang kita minta negatif. Gimana hasilnya? Sama dengan mround, kemudian numbernya di sini kita klik minus 3. Oke. Nah, ini kebalikan dengan yang sebelumnya. Artinya data kita positif, sedangkan untuk kelipatannya kita minta negatif, maka hasilnya error. Dan harusnya untuk yang di sini ketika kita minta multiplenya minus atau negatif dengan data yang negatif maka hasilnya. Oke. Di sini terlihat minus 183, kelipatan terdekat dari ini adalah min 183. Inilah fungsi mround. Fungsi berikutnya yaitu fungsi trans. Nah, di sini secara definisi merupakan fungsi matematika dan trigonometri yang digunakan untuk membulatkan angka dengan menghilangkan angka di belakang koma. Secara tidak langsung ini hampir mirip dengan fungsi round. Hanya saja untuk fungsi round ini ada hasil pembulatannya. Sedangkan untuk trans ini menghilangkan angkanya saja tanpa membulatkan. Mungkin biar lebih enak kita coba langsung masuk ke latihannya. Di sini untuk melihat berapa hasil transnya dari 45,929, Anda bisa tulis sama dengan
Oke, trans. Numbernya di mana letaknya? Kemudian 6 digit. Nah, di sini menariknya untuk 6 digitnya adalah jumlah digit di belakang koma yang akan kita hilangkan. Berhubung di sini kita minta 0, berarti kita tulis 0. Oke, kemudian enter akan muncul 45. Jadi, dari 45,929 kita hilangkan 929-nya sehingga munculnya 45. Namun kalau kita menggunakan fungsi round, maka hasilnya nanti 46. Kalau round up berarti 46 juga. Sedangkan untuk round down ini hasilnya 45. Mirip seperti fungsi trans. Cuman di sini bukan membulatkan tetapi lebih mengarah ke menghilangkan angkanya saja. Kita coba drag. Oke, ini hasilnya dari data yang ada di sebelah sini. Kemudian untuk berikutnya adalah kita minta untuk 6 digitnya 2. Oke, trans. Kemudian letaknya di mana? 6 digitnya ini minta 2. Hasilnya 45,929. Kita coba cek yang lain. Nah, di sini minus juga sama, minus 46,491. Kalau kita menggunakan fungsi round berarti ada pembulatannya. Kalau di sini hanya menghilangkan angka satunya saja. Ya. Dan kita coba cek untuk yang negatif. Oke, kita enter. Nah, ini secara kaidah juga mirip, yaitu apabila dia digitnya negatif maka yang dihilangkan itu adalah yang berada di depan koma atau di sebelah kiri dari koma. Nah, ini merupakan fungsi trans. Nah, kita sudah masuk ke fungsi yang terakhir pada video membulatkan angka di Microsoft Excel bagian pertama, yaitu fungsi int yang merupakan panjangan dari integer. Nah, secara definisi fungsi int ini merupakan fungsi matematika dan trigonometri yang digunakan untuk membulatkan angka ke bawah mendekati angka integer terdekat. Angka integer ini merupakan bilangan bulat yang mana tidak mengandung pecahan atau desimal. Untuk formula sintaknya sangat sederhana, yaitu sama dengan int kemudian number. Biar lebih jelas kita langsung masuk ke latihannya saja, yaitu menggunakan data yang sama dengan yang lain. Caranya yaitu Anda klik sama dengan, kemudian tulis int dan di mana letaknya atau angka yang memang akan dibulatkan. Oke, kemudian enter. Dan kita coba cek ke bawah. Nih hasilnya. Oke, yaitu ternyata dari data yang di sebelah kiri, hasil dari fungsi integernya ada di sebelah kanan atau di tabel berwarna kuning ini. Itulah untuk fungsi integer, sangat sederhana. Baik rekan-rekan semuanya, kita sudah berada di sesi akhir. Kita sudah belajar mengenai beberapa fungsi pembulatan angka. Nantinya juga ada kelanjutan dari video ini terkait pembulatan angka yang lainnya. Nah, apabila Anda merasa ada pertanyaan terkait fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari bersama pada video kali ini, Anda dapat menuliskan di kolom komentar. Dan apabila Anda mendapatkan manfaat pada video kali ini, Anda dapat klik tombol like. Dan Anda juga bisa berlangganan dengan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik mengenai pembelajaran dan pengembangan diri. Sekian dari saya, bye-bye para pembelajar.